warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novarita Aisyah dari SMP Negeri 28 Muaro Jambi. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Muaro Jambi. Pada video kali ini, saya akan melakukan praobservasi bersama rekan saya, Ibu Lelawati SP, yaitu merupakan guru IPA. Selamat pagi Bu Lela. Pagi Bu Nova. Alhamdulillah. Apa kabar Bu Lela? Alhamdulillah baik Pak Bu Nova. Alhamdulillah baik ya. Nah baik Ibu Lelawati, pada kesempatan kali ini nanti kita akan melakukan supervisi rekan sejawat ya Bu Lela ya. Nah, di mana supervisi ini bertujuan untuk mengetahui ataupun mengevaluasi proses pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas seperti itu ya Bu ya. Nah, tapi sebelum melakukan supervisi, kita akan melakukan praobservasi dulu nih Bu. Nah, praobservasi ini tujuannya untuk melihat kesiapan Ibu Lelawati sejauh mana dalam merancang pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Setuju ya Bu ya? Setuju Bu Nova. Ya. Nah, baik Bu. Di sini saya akan melakukan atau bertanya beberapa pertanyaan nih Bu untuk proses pembelajaran yang nanti akan Ibu laksanakan. Tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rancang kira-kira tujuannya apa Bu? Baik Bu Nova, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti pas pelaksanaan proses pembelajaran itu, yang pertama itu nanti diharapkan peserta didik itu mampu membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian peserta didik itu mampu mengidentifikasi siklus hidup manusia dan mendeskripsikannya Bu Nova, seperti itu. Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya Bu ya? Nah, baik Bu. Dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rancang dan ingin dicapai, kira-kira nih untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai sendiri itu apa? Area pengembang yang ingin dicapai yaitu tentang lingkungan belajar Bu Nova, di mana di sini menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa. Ya. Terus ada lagi Bu? Kemudian memandu proses pembelajaran itu secara efektif. Oke. Itu, Bu. Jadi ada 2 area pengembangan yang ingin dicapai ya. Yang pertama tadi menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Kemudian juga yang memandu kedua proses belajar yang efektif. Oke, memandu proses belajar yang efektif begitu ya Bu ya. Nah, sepertinya nih akan sangat menarik ya Bu ya. Sesuai dengan tujuan sama area pengembangan yang ingin Ibu capai. Nah, untuk penerapannya nih Bu, bagaimana sih rancangan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan? Mungkin dimulai dari strategi, model, ataupun media yang ingin Ibu pakai seperti itu. Ya, baik Bu Nova, kalau strateginya di sini nanti dalam pembelajaran itu saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Kemudian nanti juga ada diskusi kelompok dan presentasi Bu Nova. Kemudian di dalam pelaksanaannya nanti juga saya menggunakan diferensiasi konten. Diferensiasi konten berarti nanti Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Diferensiasi konten terintegrasi KSE juga ya. Benar, kayaknya sepertinya menarik nih Bu ya. Mudah-mudahan. Nih Bu, saya juga sudah tidak sabar lagi ingin melihat langsung proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Nah, tadi untuk medianya tadi itu sepertinya apa ya Bu ya? Media mungkin nanti saya akan anak bisa menggunakan nanti video, bisa berupa video nanti, kemudian juga gambar-gambar. Dan mungkin yang lainnya mungkin bisa artikel-artikel nanti yang diperoleh dari internet. Jadi bervariasi ya Bu ya, media yang akan kita gunakan. Nah, baik Bu, kira-kira nih pelaksanaan yang akan Ibu laksanakan kira-kira kapan ini Bu? Rencananya pelaksanaannya sekitar 1-2 hari ini Bu Nova. Oke, jadi sekitar 1-2 hari ini lagi Ibu akan melakukan proses pembelajaran yang sudah Ibu rancang. Iya benar Bu Nova. Nah, oke nih Bu, baik Bu. Dalam proses 1-2 hari nanti kita akan melakukan observasi atau supervisi
rekan sejawat langsung di dalam kelas. Nah, nanti setelah itu kita akan melakukan percakapan lagi nih Bu Lela. Di mana nanti di situ namanya pasca observasi yang akan dihadiri oleh pengajar praktik dari calon guru penggerak angkatan 10 gitu ya Bu Lela ya. Nah, senang sekali nih Bu Lela bisa melakukan percakapan bersama Ibu Lela. Nah, mudah-mudahan nanti berjalan lancar ya Bu, sesuai dengan apa yang diharapkan. Terima kasih banyak Ibu Lela. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Baiklah, sebelum Ibu mulai pelajaran, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya. Ya. Anggun Namrita, Hadir. apa kabar Muna? Baik. Ayu Fadila. Tadi Ibu tanya kabar kalian, alhamdulillah semuanya jawab alhamdulillah baik Bu, sehat Bu. Ya, mudah-mudahan kondisi kalian sehat walafiat, berarti bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Sekarang ya, silakan persiapkan segala sesuatunya untuk pembelajaran kita hari ini. Sudah disiapkan semua? Sudah. Iya. Tadi kondisi kalian sudah aman, ya, sudah sehat. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, silakan berdiri semua nak. Berhitung, bernapas, bertepuk, dimulai. 1, 4, 7, Oke. Jadi untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran hari ini nanti kalian yang pertama itu bisa membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Kemudian kalian mampu mengidentifikasi siklus hidup manusia. Dan yang ketiga nanti setelah kalian mampu mengidentifikasi, kalian akan mampu mendeskripsikan tahapan-tahapan yang ada di siklus hidup manusia tersebut. Jadi setelah itu kegiatan pembelajaran kita itu nanti ya, Ibu akan berikan kalian materinya, ya, linknya. Kalian bisa lihat nanti di video itu. Kemudian kita nanti akan melakukan diskusi kelompok. Kemudian setelah itu baru nanti presentasi LKPD-nya. Ini materi kita yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Perhatikan, coba perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar apa itu ya? Tinggi badan. Gambar apa? Target tinggi badan. Ingat tadi kesepakatan kelas kita? Oke, silakan Okta. Pertumbuhan anak. Tinggi badan. Tinggi badan. Siapa lagi? Gambar apa itu? Nah, tadi Okta bilang tinggi badan. Yang lain? Oke, Ridho. Anak kecil. Terus, kenapa anak kecil tersebut? Mengukur badan. Mengukur badan. Mengukur tinggi badan. Nah, mengukur tinggi badan. Kalau yang ini? Yang ini sama? Apanya yang sama? Apanya yang sama? Oke, angka lagi. Sama-sama mengukur tinggi badan. Iya, sama-sama mengukur tinggi badan. Terus di gambar itu gambar siapa? Apa Bu? Pada gambar ini Apa? gambar siapa? Anak-anak.
laki-laki. Iya, benar. Anak perempuan dan anak laki-laki. Iya kan? Yes. Bisa kan membedakannya? Iya. Artinya apa? Artinya? Anak. Oke, silakan Anggun. Mengalami masa pertumbuhan. Mengalami masa pertumbuhan. Ya. Oke, benar sekali ya, Nak ya. Lihat di situ. Anak itu lagi apa tuh? Lagi belajar berhitung. Apakah bisa diukur? Seorang itu bisa berhitung dengan tidak? Bisa diukur? Tidak. Tapi kalau gambar yang tadi, yang ini? Bisa. Yang seperti ini tadi, berarti ini adalah gambar pertumbuhan. Adalah gambar pertumbuhan. Kenapa tadi? Kata kuncinya karena bisa diukur. Sedangkan yang ini ya, dan yang ini dikategorikan perkembangan. Bisa diukur.
anak-anak ya, masing-masing kelompok nanti kan kalian akan presentasi hasil diskusi kalian. Nah, kelompok 1 Ayu, kelompok kamu dalam bentuk apa nanti presentasinya? Dalam bentuk Gambar? gambar yang ditempel di kartu. Oh iya, dalam bentuk gambar ya. Kemudian yang ditempel ya di karton. Kemudian kelompok 2, kelompok 2 pakai media Canva nanti presentasinya. Oh iya, silakan ya. Tergantung kreativitas kalian mau dalam bentuk apa nanti. Yang ini kelompok Canva ya, berarti ya dalam bentuk Canva. Kelompok 3 dalam bentuk apa nak presentasinya nanti? PowerPoint, PPT ya. Oke, berarti silakan nanti kalian buat PPT-nya untuk kalian presentasi ke depan. Sama dengan kelompok 2 tadi ya, berarti kalian bentuknya dalam bentuk Canva, nanti kalian presentasikan ke depan. Kelompok 4 video. Nah, berarti nanti kalian buatlah video yang akan kalian presentasikan atau kalian tampilkan di depan nanti. Ya. Nah, baiklah anak-anak semua, silakanlah kalian bekerja dalam kelompok masing-masing sesuai dengan sesuai dengan yang akan kalian tampilkan tadi. Pertumbuhan dan perkembangan pada bayi. Perkembangan pada janin. Telur yang telah dibuahi. Tahap 2 sel, tahap 4 sel, tahap 8 sel, tahap 16 sel. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertumbuhan dan perkembangan remaja. Apa sih pengertian remaja? Apa itu pertumbuhan? Apa itu perkembangan? Tahap perkembangan remaja itu ada 3, yaitu remaja awal, remaja awal mulai dari usia 11 sampai 14 tahun, remaja madya usia 15 sampai 17 tahun, remaja akhir usia 18 sampai 21 tahun. Ada beberapa sumber ya yang menyebutkan bahwa masa anak-anak itu dari umur 6 tahun sampai menjelang umur 12 tahun. Tadi dibilang sampai umur 10 tahun.
Iya, kenapa? Karena setiap orang itu masa pubernya itu berbeda-beda, atau setiap anak perempuan itu mengalami menstruasi itu berbeda. Karena dia kadang umur 9 tahun atau 10 tahun sudah mengalami menstruasi. Artinya tadi kalau sudah mengalami menstruasi umur 10 tahun, maka dia sudah masuk ke dalam kategori remaja. Itu nah. Ya. Makanya ada yang bilang umur 10 tahun, ada yang sampai 12 tahun, ya masa anak-anak itu. Yang jelas itu nanti ada masa peralihannya menuju masa remaja. Iya, ada lagi? Yang mau ditanyakan? Sudah. Pertumbuhan dan perkembangan, kemudian tahap-tahap perkembangan usia. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Dari kegiatan kita tadi diskusi, siapa yang bisa menyimpulkan? Misalnya pertumbuhan perkembangan itu apa? Kemudian siklus hidup manusia itu. Ya, silakan Bunga. Kita jadi bisa mengetahui apa itu perkembangan dan pertumbuhan serta dari umur berapa ke berapa usia anak-anak, balita, remaja hingga dewasa. Ya, bagus sekali. Ya, mengetahui ya usia berapa anak-anak itu dikategorikan dalam mulai dari mana? Setiap manusia memiliki masa peralihan yang berbeda-beda. Masa peralihan Pubertas ya. ya Pasti lagi, artinya dia tidak bisa menghasilkan keturunan lagi. Tidak bisa bereproduksi lagi. Itu. Ada lagi? Kita dapat mengetahui perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Ya, apa perbedaannya? Pertumbuhan bersifat kuantitatif karena dapat diukur, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif karena tidak dapat diukur. Ya, bagus sekali. Ya, jadi itu ya perbedaannya. Perbedaannya adalah pertumbuhan itu dia dapat diukur, sedangkan perkembangan kalau dapat diukur berarti misalnya tinggi badan, berat badan itu bisa diukur. Tapi kalau perkembangan ya itu tidak bisa diukur, tidak dapat diukur. Contohnya apa? Contohnya anak kecil mulai bisa berbicara. Enak. Perhatikan. Baiklah, demikian tadi pembelajaran kita hari ini tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, ya, yaitu kita membahas tentang siklus hidup manusia. Nah, untuk minggu depan silahkan kalian baca di rumah tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Untuk materi minggu depan, silakan kalian baca di rumah ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Kita sudah kesibukan kamu ya sebagai wakil kelima ya hari ini. Jadi hari ini Oke, terima kasih Bu Iin untuk waktunya. Selamat pagi, selamat siang Ibu Relawati. Ya, kali ini kita akan melakukan pasca observasi ya Bu ya, terhadap observasi mengajar pada saat sebelumnya nih. Nah, tujuannya pasca observasi ini dilakukan yaitu untuk melihat sejauh mana observasi yang telah Ibu Relawati lakukan. Pada saat itu hari Selasa ya, pada saat itu Bu ya? Hari Selasa. Nah oke, baik langsung aja ya Bu ya. Nah kira-kira ini gimana nih sekarang? Perasaan Ibu aja dulu ya. Perasaan Ibu setelah melakukan observasi dengan melaksanakan pembelajaran yang kemarin sudah Ibu laksanakan. Kalau perasaan saya teman-teman di dasar pembelajaran itu ya sangat senang ya Bapak ya, karena kita bisa mengetahui mungkin apa yang sudah baik dari pelaksanaan pembelajaran
yang kita ada itu masih kurang Bu Nova. Jadi kedepannya bisa kita perbaiki lagi. Alhamdulillah kalau gitu ya, kalau Ibu merasa senang dan tidak merasa terbebani gitu ya. Nah, kira-kira nih Ibu masih ingat nggak Ya. tujuan dari pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin itu kira-kira apa? Oh ya, tujuan pembelajaran yang kemarin saya laksanakan itu ya Bu Nova, yang pertama itu mengetahui ya perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Oke, yang pertama ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua itu Bu Nova, peserta didik itu mengetahui siklus atau tahapan-tahapan perkembangan dari pertumbuhan dan perkembangan pada manusia tersebut. Oke, jadi ada dua ya tadi Iya. ya tujuan pembelajarannya. Nah, dari tujuan pembelajaran itu pasti ada yang ingin Ibu kembangkan gitu kan ya, dari siswanya atau dari pengajarnya sendiri. Nah, kira-kira nih untuk fokus pengembangan yang Ibu laksanakan kemarin, yang Ibu capai kira-kira kemarin apa aja? Yang saya kembangkan itu kemarin adalah mengembangkan atau menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, ya, yang nyaman untuk peserta didik, ya, kemudian juga menyenangkan Bu Nova. Oke, pembelajaran yang menyenangkan gitu ya. Berarti pengembangannya yang pertama tadi menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, Yang nyaman dan menyenangkan. kemudian Kemudian yang kedua itu iya, membuat proses belajarnya itu secara efektif. membuat proses pembelajaran itu secara efektif. Nah, dari dua fokus pengembangan itu, Iya. sejauh mana nih ketercapaian fokus pengembangan yang sudah Ibu laksanakan atau apa aja yang Ibu lakukan untuk mencapai fokusnya itu? Iya. Baik Bu Nova, yang kemarin yang sudah saya lakukan untuk mencapai lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan itu, yang pertama mungkin pada saat awal ya Bu Nova, saya melakukan ice breaking, Iya, ya, betul. dimana di situ kita melihat ingin ya anak itu fokus, kemudian senang Iya, pertamanya Bu betul. Nova. Kemudian setelah melakukan ice breaking itu, dalam proses kegiatan pembelajarannya saya membentuk kelompok. Kemudian dalam kegiatan inti dan pembelajaran itu saya menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi Bu Nova. Oke, jadi pada saat awal pembelajaran Ibu menggunakan ice breaking Iya. untuk meningkatkan semangat siswa tadi ya, untuk menciptakan suasana kelas yang lebih nyaman. Terus juga yang kedua Ibu membuat atau mengelompokkan siswa berdasarkan iya. minat siswa tadi Minat ya Bu siswa, ya, ya. bukan pembelajaran yang Iya. diferensiasi. Nah, untuk pembelajaran yang berdiferensiasi kemarin pada saat kita melaksanakan observasi itu pembelajaran berdiferensiasi apa aja yang dilaksanakan? Yang saya laksanakan itu adalah proses dan produk Bu Nova. Proses dan produknya Iya. bisa Ibu jelaskan atau ceritakan kembali kira-kira? Yang proses itu Bu Nova, setelah tadi siswa kita kelompokkan ya berdasarkan minatnya tadi, saya memberikan materi yang berbeda pada masing-masing kelompok. Nah, kemudian produknya itu nanti dari hasil mereka diskusi tadi, mereka menghasilkan produk yang berbeda. Contohnya salah satunya mereka membuat hasil presentasi itu dalam bentuk Canva. Iya, dan Kemudian ada dalam bentuk video mereka mempresentasikan. Ibu menurut Ibu tadi diferensiasi proses sama diferensiasi produk. Produk, iya. Ya, dengan cara materi yang berbeda. Iya. Apa? Mungkin agak keliru nggak sih Ibu? Diferensiasi konten kali ya. Konten kali ya. Oh iya, maaf Bu. Iya, nggak apa-apa Bu. Mungkin diferensiasi konten, sama benar. produk ya. Iya, konten. Ya, dengan materi yang berbeda sama Konten. produk yang dihasilkan berbeda. Iya. Nah, Konten. dari kemarin untuk pelaksanaannya tuh, kira-kira kemarin berjalan dengan baik kah atau Ibu menemukan kendala dalam pelaksanaan? Oh ya, dalam pelaksanaannya itu ada beberapa kendala Bu Nova. Yang pertama itu mungkin dalam segi manajemen waktu. Iya. Ya, kemudian yang kedua itu mungkin dari proses pembelajaran itu masih ada beberapa siswa yang saya lihat itu di dalam proses pembelajaran itu masih kurang aktif Bu Nova. Dalam diskusi ya. Ya, dalam diskusi, presentasi juga masih kurang aktif. Ya, nah dari catatan saya nih Bu ya, dari hasil lembar observasi kemarin saya melihat ada catatannya nih memang Ya, kendala yang Ibu temui pada saat itu adalah manajemen waktu. Iya. Nah, saya melihat di sana manajemen waktunya agak terlalu lama dalam Ibu melaksanakan ice breaking pada saat itu. Ya, mungkin Iya. karena memang ice breakingnya ini mengolah konsentrasi anak untuk sangat berpikir ya. Iya, Pada iya. saat itu ice breakingnya
berhitung, bernapas, gitu kan kemarin Iya, kan ya? berhitung, bernapas, bertepuk. Iya, kalau nggak salah ya, itu ada beberapa kali putaran ya, Iya. itu kan ya mungkin itu juga baru pertama mungkin Bu ya, Iya. pelaksanaan ice Iya, breaking seperti itu iya. ya, mungkin anak penyesuaian dengan ice breaking ya. Kemudian juga siswa, ada beberapa siswa yang masih kurang aktif dalam diskusi kelompok. dalam presentasi juga seperti Iya. itu ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, menurut Ibu apa sih yang akan Ibu laksanakan nih atau tindak lanjut dari kendala yang sudah Ibu lakukan kemarin gitu? Yang akan saya lakukan mungkin ya Bu Nova, saya lebih lagi nanti dalam manajemen waktu saya lebih lagi merencanakan waktu saya itu dengan baik. Kemudian mungkin saya akan melakukan pendekatan kepada siswa tersebut yang masih kurang aktif itu. Mungkin nanti kepada siswa yang kurang aktif itu, di situ mungkin saya lebih nanti memberikan bimbingan kepada mereka. Kemudian juga saya mungkin mengikuti ya Bu Nova ya, semacam apa ya, seminar atau webinar yang dilakukan secara online tentang mungkin bagaimana sih manajemen waktu yang baik itu di dalam kelas. Nah, kemudian juga saya juga akan melakukan nanti saya selalu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Iya. Jadi tindak lanjut yang akan dilaksanakan itu lebih meningkatkan kompetensi diri Bu ya. Kompetensi diri ya, Jadi benar. dalam merancang mungkin kan mulai dari merancang pembelajaran, iya. terus juga pelaksanaan, terus juga untuk meningkatkan siswa yang lebih aktif lagi gitu kan ya, meningkatkan siswa yang lebih aktif lagi mungkin dari berbagai strategi gitu kan ya, strategi yang lebih menarik, mungkin bisa menggunakan game. Pernah Ibu menggunakan game nggak pada sebelumnya? Sekali-sekali Bu. Oh sekali ya, pernah ya. Pernah. Nah, kira-kira gimana tuh antusias anak pada saat Ya kalau menggunakan game saya lihat memang anak lebih tertarik ya. Mungkin itu tadi mungkin keterbatasan kita atau waktu kita dalam mencari atau membuat game-game yang menarik untuk siswa tersebut. Karena kalau membuat pembelajaran lebih interaktif itu pasti menggunakan media yang lebih Iya. banyak lagi gitu Iya. kan Ibu ya, media yang lebih menarik lagi untuk siswa dalam perencanaannya itu juga harus waktu yang banyak Iya. kan gitu ya Bu ya. Terus juga sepertinya nih untuk kompetensi sosial emosional anak pada saat pembelajaran Bu. Kira-kira kemarin muncul nggak Bu pada saat mereka belajar? Apa ada bertanggung jawab, terus juga anak mandiri. Sebagian ada yang nampak sudah Bu Nova. Bisa diceritakan Bu untuk prosesnya Bu. Untuk proses di bagian mana Ibu memfokuskan anak untuk bertanggung jawab, Ibu memfokuskan anak untuk mandiri. Ya. Mungkin dalam kegiatan diskusi ya Bu Nova ya. Iya. Masing-masing anak itu kan dibagi perannya masing-masing Bu Nova. Mungkin ya ada nanti ditunjuk nanti kamu yang untuk presentasi atau nanti kamu menjawab ya KPD yang sudah diberikan misalnya seperti itu. Oke, jadi untuk memunculkan tadi sosial emosional anak tadi, Ibu kasih beberapa peran gitu ya, nanti beberapa peran dari setiap kelompok, siapa yang presentasi, siapa yang untuk menjawab, seperti itu ya, siapa yang mau penyangga mengerjakan, menulis gitu kan, jadi setiap anggota Punya peran peran masing-masing. Nah, sepertinya nih Bu, tadi dari obrolan kita nih untuk pascanya sudah ada tindak lanjut, terus juga kendala yang Ibu hadapi juga sudah Ibu temui gitu kan ya, terus juga sudah Ibu tahu nih solusi apa yang bisa Ibu laksanakan untuk menindaklanjuti kendala tersebut. Nah, kira-kira nih apakah tindak lanjut itu sudah Ibu jalankan sebelum ini gitu kan ya, sebelum pasca ini, atau dalam waktu dekat akan Ibu lakukan? Mungkin akan saya laksanakan tindak lanjut tersebut mungkin dalam waktu dekat ini Bu Nova. Dalam waktu dekat Iya. ini ya, dalam melaksanakan pembelajaran yang lebih efektif lagi gitu. Iya. Kira-kira nih siapa sih yang bisa membantu Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran yang ingin Ibu laksanakan? Yang Ada membantu bantuan nggak kira-kira? mungkin ini ya dari rekan sejawat ya Bu Nova ya, mungkin masukannya
Iya. dari rekan sejawat bagaimana proses pembelajaran itu nanti menjadi lebih efektif ya dan menyenangkan bagi siswa. Mungkin dari rekan sejawat ya Bu ya, Sejawat. berkolaborasi mungkin bisa ya Bu ya. Ya berkolaborasi dengan rekan sejawat. Terus berkomunikasi, mencari referensi ya Bu ya. Ya. Oke, sepertinya alhamdulillah nih Bu. Proses pasca observasi kita sepertinya ini sudah menemukan hasil dari observasi yang telah Ibu Lelawati laksanakan. Nah, saya berterima kasih sekali untuk waktu Bu Lela telah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan Ibu Lelawati semakin semangat dalam melaksanakan pembelajaran yang lebih efektif lagi. Kemudian juga saya akan menunggu cerita baik Ibu Lelawati lagi. Baik Bu Nova. Terima kasih banyak Bu Lela. Sama-sama Bu Nova. Ya, alhamdulillah terima kasih Bu Nova udah melaksanakan nih pasca observasi. Gimana rasanya Bu Lela? Ada Sudah deg-degannya pas-pasca ya Bu ya. Ya, alhamdulillah udah terlaksana. Insya Allah area pengembangan yang kami kembangkan nantinya itu bisa terlaksana. Amin. Dan juga tadi Bu Nova udah melaksanakan ya, mulai dari apa indikator yang harus dicapai, kemudian pengembangan yang harus dicapai, dan tidak terima kasih Bu Lela Iya, hari ini. Terima kasih Bu, maaf mengganggu waktunya.